Seperti apa pelaksanaan akikah yang syar'i? Apakah ada tuntunan untuk memutar bayi sambil bersalawat, lalu dipotong rambutnya sambil mengoleskan minyak wangi kepada para tamu undangan akikah? Inilah bumbu-bumbu nih. Banyak sekali bumbunya gitu kan. Akikah dalam Islam adalah hadis Bukhari. Kata Nabi SAW, tumpahkanlah darah untuknya, sembelih. Anak laki-laki 2 ekor kambing, anak perempuan 1 ekor kambing. Selesai. Itu pun tidak butuh, tidak harus dibuatkan acara. Tidak usah buat acara. Setelah disembelih dibagikan kepada fakir miskin, anak yatim. Tapi kalau kita mau juga, kata sebagian ulama, mengundang orang ya sebagai bentuk syukur lahirnya anak ini, tapi tidak membuat acara khusus. Misalnya kerabatnya, teman-temannya diberikanlah makanan tersebut karena memang makanan itu disembelih dengan cara syar'i ya. Untuk bayi ini maka dibolehkan. Kemudian memberikan nama yang terbaik di hari ketujuhnya, ya tentu paling afdal hari ketujuh, dan ini hadisnya hadis sahih. Kemudian juga membuang sisa tali pusar yang ada, kemudian mencukur rambutnya, memang ini sunnah Nabi SAW. Lalu rambutnya itu setelah dicukur, itu ditimbang dengan timbangan perak atau emas, lalu dinilai berapa nilai dalam bentuk uang. Kalau kita sekarang rupiah, kemudian disedekahkan kepada fakir miskin, itu dianjurkan. Tapi kalau bayinya digotong sana sini sambil baca salawat, nggak pernah ada sunnahnya ini. Ini dikarang-karang saja ini, gitu kan? Juga termasuk mengoleskan minyak wangi kepada para tamu, ini juga tidak pernah ada disebutkan seperti itu. Yang ada adalah di zaman Nabi SAW, kayak tadi kasus Abdullah bin Zubair lahir, dibawa kepada Nabi SAW, lalu Nabi SAW mentahnik, lalu orang tuanya bawa pulang, disembelihkan nama, disembelihkan hewan, diberikan nama, sudah selesai. Tidak pernah ada riwayat menyebutkan para sahabat diundang khusus oleh Asma binti Abi Bakar dan suaminya Zubair bin Awam untuk memanggil kaum muslimin di Madinah. Dan belum pernah memang ada satupun riwayat yang menjelaskan para sahabat saling mengundang pada saat akikah anaknya ataupun khitanan tadi. Nggak ada sama sekali. Jadi memang kita umum saja, sembelih lalu bagikan gitu kan. Itu kurang lebih seperti itu. Tahnik itu kurma yang dihancurkan, dikunyah oleh orang soleh. Ayahnya boleh, ibunya boleh, atau satu orang soleh. Seperti masyarakat Madinah, ya, pada saat mereka kedatangan atau kelahiran anak, maka mereka pertama sekali begitu lahir dibawa kepada Nabi SAW, dan tradisi Nabi SAW mentahnik mereka. Di antaranya kisah sahih hadis Bukhari tentang Abdullah ibn Zubair radhiyallahu anhuma, gitu kan? Anak sahabat Nabi yang mulia Zubair bin Awam yang dijamin masuk surga. Anaknya itu ibunya Asma binti Abi Bakar. Jadi ini cucunya Abu Bakar, Abdullah bin Zubair yang terkenal radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi beliau waktu lahir dibawa, gitu kan? Sempat tersebar isu di Madinah, ya setelah hijrah Nabi SAW ke Madinah, selama 4 bulan gak ada anak laki-laki yang lahir. Setiap ada wanita Islam melahirkan pasti perempuan. 4 bulan, setiap hari ada orang melahirkan, tapi selama 4 bulan gak ada satupun anak laki-laki. Sampai orang Yahudi di Madinah sebarin berita isu bahwasanya kami telah menyihir orang Islam sehingga tidak ada keturunan laki-lakinya, gitu kan? Setelah 4 bulan, datanglah hijrahlah dari Mekah Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhum ajma'in dengan suaminya Zubair bin Awam, yang terkenal salah satu dari 10 jamiah masuk surga. Hijrah sementara beliau hamil, pas tiba di Madinah melahirkan, dan anaknya laki-laki, Abdullah diberikan nama. Itulah Abdullah bin Zubair, makanya diberikan julukan Abdullah bin Zubair adalah anak pertama laki-laki lahir setelah hijrah Nabi SAW. Maka ini akhirnya menepis isu orang-orang Yahudi yang mengatakan telah menyihir kaum muslimin, kebohongan gitu kan. Lalu dibawalah kepada Nabi SAW, lalu Nabi SAW mentahniknya, mengunyah kurma sampai halus dan menempelkan di langit-langit. Tentu ini sedikit saja ya. Nah, anak bayi itu masih kecil, ya kerongkongannya, jangan satu butir kurma semua, kesian. Ya. Sedikit saja, antum kunyah kecil sedikit. Saya berapa kali lakukan sama anak saya itu kecil sekali. Boleh satu buah kurma, tapi berulang kali gitu kan. Itu pun sampai halus sekali sehingga memang dia tinggal mengisap saripatinya, gitu kan. Seperti itulah, itu disunahkan dan ini ulama tidak menentukan hari. Yang jelas dianjurkan dari pertama lahir sampai beberapa hari ke depan, gitu kan. Ada yang mengatakan sampai hari ke-7 karena hari ke-7 sudah masuk hari akikahnya, ya dipotongkan kambing. Ada yang mengatakan sampai sebulan, ada yang mengatakan tidak ada batas. Dan Allah alam yang lebih kuat adalah tidak ada batas. Dan ini menandakan juga makan kurma adalah hal yang dianjurkan di dalam agama kita.